Saya memberi dulu beberapa pertanyaan kepada adik-adik, dengar ya, kepada saudara-saudara, ibu bapak semuanya. Saya berikan 3 pertanyaan lebih dulu. Nomor 1, ya, perhatikan pertanyaannya ini. Hidup ini disebut berguna kalau berbentuk apa? Nomor 1 itu ya. Saya ulangi, hidup ini berguna kalau bentuknya seperti apa atau membuat apa. Nomor 2, kalau kita menanyakan apa yang Tuhan beri kepada kita, itu harus kita bayar. Contoh nafas, ya, nafas saja. Nanti yang lain kita bicarakan. Kira-kira kita sanggup bayar atau tidak? Saya ulangi pertanyaan yang pertama. Kalau kita ingin hidup kita itu berguna, maka bentuknya seperti apa atau harus bagaimana? Nomor 2, kalau pemberian Tuhan itu salah satunya adalah nafas, harus kita bayar. Kita ini mampu atau tidak? Pertanyaan nomor 3, mungkin ada yang berpikir, wah, ini pendeta ini kok enak aja ngomong begitu. Maaf ya, tapi saya harus sampaikan ini. Suatu hari nanti, adik-adik yang masih muda pun jangan tersinggung kalau saya tanyakan hal ini, ya, atau saya tanya dulu sebelum yang ketiga ini. Semua kita suatu hari nanti pasti mati atau tidak? Tidak marah toh kalau saya tanya itu? Nah, pertanyaan ketiga begini. Suatu hari nanti kalau kita meninggal, pernahkah saudara berpikir, kalau saya sudah memikirkan itu lama, pernahkah saudara berpikir kira-kira orang akan menulis apa di batu nisan kita? Pikirkan itu. Nah, lebih-lebih yang usianya sudah kepala 7, kepala 8 harus mikir itu. Maaf saya ngomong. Yang masih kepala 1, kepala 2 saja harus mikir juga. Karena kita tidak tahu hari itu kapan tiba. Betul? Maka itu pertanyaan yang ketiga. Apa yang kira-kira orang akan tulis di batu nisan kita nanti kalau kita meninggal? Nah, pikirkan jawaban dari 3 pertanyaan ini. Saya ulangi lagi, nomor 1. Kalau kita harus hidup ini berguna, kira-kira bentuknya seperti apa? Ya, ingat. Nomor 2, kalau semua pemberian Tuhan, diantaranya nafas hidup kita itu harus bayar. Mampu tidak? Nomor 3, kalau suatu hari tiba waktunya, kira-kira Tuhan, kira-kira kita akan menulis apa di batu? Orang akan menulis apa di batu nisan kita? Suatu hari ada anekdot, ada gurauan di smartphone. Ya, di suatu Jumat ada oma umurnya 130 tahun. Wow, gembalanya sangat kagum. Kenapa ini oma bisa panjang umur? Terus ditanya oleh Pak Pendeta, oma, kenapa oma bisa punya umur sepanjang itu? Apa? Tanya lagi, kenapa oma bisa punya umur sepanjang itu? Rupanya ada cucunya ikut. Dia bilang, Pak Pendeta, oma kurang dengar. Coba kuat sedikit. Oma, kenapa oma bisa punya umur sepanjang itu? Apa? Karena yang keempat, Pak Pendeta teriak kencang sekali. Oma, kenapa oma bisa punya umur sepanjang? Oh, justru itu gara-gara oma pongo, tuli. Jadi beberapa kali Tuhan panggil tidak dengar. Maka itu berbahagialah orang tuli. Oke, jadi kira-kira akan saudara jawab apa dari 3 pertanyaan ini tadi? Masih ingat yang pertama apa? Ayo, yang pertama apa? Hei, masa lupa, ini bagaimana ini? Belum 5 menit ngomong. Apa pertanyaan pertama? Apa arti hidup yang berguna? Nomor 2, apa yang Tuhan beri kalau kita bayar, sanggup atau tidak? Yang ketiga, apa yang akan orang tulis di batu nisan kita kalau kita meninggal? Ada nggak yang bangga? Mudah-mudahan kalau saya meninggal nanti
ada orang menulis begini, di sini dibaringkan maling terkenal itu. Ada nggak yang mau ditulis seperti itu? Ada tidak? Kalau ada saya akan nulis pertama untuk orang itu. Tidak ada. Nah, akhir tahun ya, setiap akhir tahun bagi semua pengusaha itu pasti ada 3 hal yang dilakukan. Ya, yang paling umum ada lebih. 1, pengusaha itu akan menghitung tahun ini untung berapa atau rugi berapa. Nomor 2, para pengusaha itu akan meneliti 11 bulan yang sudah dilewati, Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Di bulan keberapa perusahaan itu untung besar, dan pasti akan dicari sebabnya. Kenapa di bulan A misalnya perusahaan bisa begitu untung besar? Juga kalau pengusaha itu menemukan di bulan apa lagi ternyata perusahaan itu rugi, itu pun akan dicari kenapa rugi, kira-kira iya atau tidak. Yang ketiga, pasti pengusaha itu akan mikir tahun depan bagaimana memperbesar usaha ini. Betul tidak? Termasuk anak-anak sekolah. Kalau kalian adik-adik, anak-anak nilaimu jelek di tahun ini, ada enggak anak sekolah berharap mudah-mudahan tahun depan lebih jelek dari ini? Ada? Kalau ada, gantung aja di pohon anak seperti itu. Jadi anak sekolah pun ingin apa? Ayo dengar adik-adik yang masih sekolah, ingin apa? Memacu diri untuk lebih baik. Nah, ini yang saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik memikirkan. Walaupun tidak semua kita pengusaha, kita pun harus mikir. Dari bulan Januari sampai bulan November, Desembernya kan kita lagi hitung-hitungan, kita nggak ngitung. Kira-kira hidup Kristenku menguntungkan surga atau merugikan surga? Loh, kok diam saja? Ya tidak, harusnya tanya begitu. Saudara, saya tanya, saya tidak tahu harga oksigen di rumah sakit Manokwari itu berapa. Ada yang pernah lihat orang sakit berapa hari terakhir terus pakai tabung oksigen? Kira-kira berapa satu tabung? Dan itu dipakai, ini hitungnya. Satu tabung itu dihitung, kalau bisa dihitung untuk nafas berapa kali. Nah, itu baru kita tahu harga satu tarikan nafas. Tapi saya berikan contoh ini. Kalau Tuhan tersinggung pada kita, misalnya, kira-kira Tuhan bisa tersinggung nggak pada kita? Tidak, pintar sekali. Seandainya itu saya bilang kok. Seandainya Tuhan tersinggung pada kita, dia marah. Terus dia bilang, karena kamu kurang ajar, kamu tidak taat kepadaku. Mulai besok, setiap kamu tarik nafas, kamu bayar 0,5 sen rupiah. Kecil nggak 0,5 sen rupiah itu? Tidak ada duitnya kalau setengah sen itu. 1 rupiah berapa sen? Saya lupa. Berapa sen? 10 ya. 1 rupiah 10 sen. Jadi kalau 1 sen itu 2 kali tarik nafas. 0,5 sen, 1 sen, 1,5 sen, 2 sen, terus begitu. Nah, kira-kira sampai umur 70 tahun orang itu bayar berapa ke surga kalau Tuhan tersinggung? Walaupun dia konglomerat orang paling kaya se-Manokwari atau orang paling kaya se-Indonesia pun sanggup nggak bayar? Siapa jawab sanggup? Tidak. Tidak. Itu baru nafas. Belum yang lain-lain di metabolisme tubuh kita ini. Orang tua ajari anak-anak kita sejak kecil untuk menghargai anugerah Tuhan. Misalnya waktu mereka makan, nggak usah bilang petaninya, nggak usah bilang nelayannya, sudah nggak usah itu. Ya enggak, anak-anak pasti bosan dengar itu. Bilang saja waktu kamu masukkan makanan ke mulutmu, kamu punya, maka ini perlu air liur, betul tidak? Tidak ada orang bisa hidup tanpa air liur. Walaupun air liur itu nggak akan disukai orang lain. Betul enggak? Siapa pernah tidur dengan seseorang walaupun istrinya atau suaminya suka ngiler, tahu ngiler itu? Jengkel enggak, saudara? Loh, jawab, jengkel enggak? Aduh, sampai bantal bau semua. Aduh, ini orang. Nah, walaupun air liur itu geli,
itu berharga. Kalau kita tidak punya air liur, kita nggak bisa hidup karena ada enzim. Nah, enzim itu nggak bisa dibuat oleh pabrik manapun. Tidak ada di toko, di supermarket, di pasar orang jual enzim, tidak ada. Itu dari air liur kita, dari lidah kita. Nah, jangan pikir itu gratis. Papa di surga yang bayar itu buat kita, katakan amin. Jadi waktu sejak kecil anak-anak kita ajari betapa hebatnya anugerah Tuhan untuk kita. Setelah itu ajari, waktu kalian ngunyam nyam, ini engsel di rahang kita, itu ada oli istilahnya, ada cairan pelumas yang membuat rahang kita ini terus bisa minum. Nah, bayangkan suatu hari ani kepada anak-anak, kalau Tuhan lupa memberi pelumas di rahang atas rahang kita bawah yang gabung ini, maka kamu nggak bisa nutup mulut juga, maka kamu gak akan bisa makan. Ajari mereka mengucap syukur. Terus pelan-pelan, waktu makanan minuman kita masukkan ke mulut kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Lewat tenggorokan kita masuk ke lambung kita, di situ dicerna. Di lambung ada satu zat yang sangat penting, walaupun kalau zat itu berlebihan kita bisa sakit, namanya asam lambung. Asam lambung ini pun gak ada pabriknya, gak ada yang jual. Kalau asam lambung kita bermasalah, nah asam lambung itu bekerja sama dengan enzim di lidah kita, liur kita, itu mengolah makanan itu. Lalu dari lambung itu dibawa ke usus halus kita, ceritakan. Itu dipisahkan nanti, mana yang kotor, mana yang sampah, mana yang berguna untuk tubuh. Langsung dipisahkan lagi. Yang kotor turun semuanya ke buang air besar, ke air kencing. Yang bersih masuk lagi ke dalam tubuh. Saudara, ajari itu. Maka itu kalau ada orang Kristen nggak bisa bersyukur kepada Tuhan, kerjaannya ngomel terus. Oh, kalau saya Tuhan, saya jahit mulut orang itu biar tahu rasa. Untung Tuhan nggak kayak saya, itulah. Ngerti ilustrasi contoh ini? Kalau begitu kita akan kekurangan alasan nggak untuk mengucap syukur? Ayo, akan kekurangan alasan tidak? Satu hari seorang hamba Tuhan namanya Ayub Sukondo, dia sudah meninggal. Dia berkata begini, kalau kamu kurang duit ngomel, kebanyakan duit bingung, nggak bisa tidur ngomel, kebanyakan tidur ngomel semuanya. Satu hari kalau kamu nggak punya alasan untuk bersyukur karena begitu banyak masalah, maaf ya saya ngomong ini pendeta Ayub yang aja, ucap syukur. Begitu tiba-tiba kamu kentut, nah itu anugerah Tuhan juga. Ngomong nggak amin? Lo pernah nggak tahu orang nggak bisa kentut terus ke dokter loh? Kenapa yuk? Kenapa? Oke, ini siapa pernah tahu ada anggota keluarga yang operasi besar? Contohnya seperti ibu bersalin yang harus sesar. Lihat, kalau ada pasien baru operasi besar itu bedah bagian depan sini ya, perut yang mulai besar. Lihat, perawat akan sering datang ke tempat tidur pasien dengan pertanyaan, sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Betul nggak? Nah, sebelum anak saya yang pertama jadi dokter, saya jengkel lihat para suster. Kenapa kentut aja diurusin? Kok nggak tanya yang lain? Gak, saya nggak ngerti. Karena ketika anak saya lulus jadi dokter, saya tanya, jelaskan ke papa, kenapa kalau orang habis operasi besar kok tanyanya kentut? Kenapa nggak tanya yang lain? Kan bahasa itu perkara kecil. Oh, ketika dijelaskan dokter ini saya baru bersyukur. Walaupun kalau dia dibuang sembarang orang lain marah, saudara. Tapi kalau kita nggak bisa buang barang itu, harus ke dokter, tahu tidak? Begini penjelasan dokter. Sesteril-sterilnya sebuah ruang operasi, tahu ya, yang istilahnya suci, hama, bersih. Begitu ada pembedahan, maka udara luar itu akan masuk ke dalam tubuh pasien itu. Nah, udara luar ini akan terdeteksi sudah keluar semua
sehingga tinggal udara dari dalam saja. Kalau metabolisme tubuh orang itu sempurna, tandanya adalah bisa kentut. Jadi selama pasien itu nggak bisa kentut, dia tidak boleh minum, tidak boleh makan apa-apa. Bisa mati dia karena terkontaminasi. Jadi ditanya kentut itu nggak salah ternyata. Itu masalah besar. Nah, ajari anak-anak kita. Ini tidak gratis. Surga yang memberikan buat kita semuanya. Tuhan yang bayar. Maka itu saya tanya kepada saudara. Sampai umur sekian ini, kalau harus bayar, sudah berapa miliar yang surga keluarkan untuk biaya hidup kita ini? Amin atau tidak? Enggak cuma ratusan juta, miliar. Karena semua yang terjadi di tubuh kita ini gak ada yang gratis. Surga yang bayar. Maka itu tiap akhir tahun seperti ini harusnya kita tuh ngitung, saudara. Apa yang sudah aku kembalikan? Contoh terakhir, ya. Sudah jawab 3 pertanyaan tadi? Sudah jawab belum? Jawabannya lewat tulisan aja di catatan saudara atau di handphone saudara. Coba catat, ya. Nanti saya akan turun periksa satu-satu itu jawabannya apa. Ayo, cepat. Pak Ketua Komite kok nggak nyadat, Pak? Ayo, Pak, nyadat. Oke. Dengarkan. Ini yang terakhir. Bagi yang bukan pengusaha, dengar. Ini konsep penting dalam hidup dan saudara harus tahu. Kalau ada pengusaha punya pabrik, ya dengar, kalau ada pengusaha punya pabrik dan pabrik itu pakai tanah milik pribadi pengusaha itu. Nah, bagi yang nggak punya bisnis, saya tanya supaya saudara tahu. Maka tanah milik pemilik pabrik itu dipakai gratis atau disewa oleh si perusahaan, oleh si pabrik. Ayo, sewa atau gratis? Wah, punya bisnis, Pak. Kok bisa jawab? Hebat. Dengarkan, saudara. Walaupun milik pribadi, tanah itu harus diperhitungkan sebagai modal dan harus disewa. Ngerti? Saya tanya balik. Ini harus saya pikirkan. Kalau kita sudah dengar uraian dari awal tadi, bahwa di hidup kita, di proses metabolisme tubuh ini, semuanya surga yang baik. Coba saya goyangkan kaki saya. Kenapa kaki ini bisa goyang? Lutut ada apa? Ada engsel. Nah, antara sambungan semua tulang kita, nggak cuma lutut, leher kita, tulang punggung. Begini jangan difoto, Bu, malu saya ini, aduh ibu ini. Ya enggak. Ini siku kita, ya begini semuanya. Itu nggak gratis, sudah. Surga yang bayar pelumasnya. Katakan amin. Itu baru persendian, belum proses darah kita. Wih. Maka itu, kalau kita harus bayar ke surga, kita nggak akan sanggup. Maka kesimpulannya, dengar baik-baik. Walaupun saudara bukan pengusaha, berarti Tuhan kita dalam seluruh proses hidup kita, dia itu pemegang saham mayoritas. Ngerti kata itu? Dia itu pemegang saham mayoritas. Nah, dalam ilmu bisnis disebut pemegang saham mayoritas itu kalau dia pegang 51% dari seluruh omset atau kepemilikan perusahaan itu. Maka itu kalau saudara hanya sering dengar khotbah 10% per bulan, itu salah. Harusnya yang kembali kepada Tuhan itu 51%. Yang pelit menyesal datang ke sini hari ini. Dengar ini pasti nyesal. Ngasih 10% aja. Aduh, kadang-kadang macam-macam. Ini 51%. Ada yang pura-pura nggak dengar itu, lihat. Terus noleh begini, awas kamu. Saudara, ini cara kita menghitung apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan hebatnya, ini yang saya kagum. Walaupun Tuhan kita pemegang saham mayoritas, karena kalau kita bisa hidup, kita bisa berpikir, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, kita bisa ini, bisa itu.
Bukan uangnya kembali ke Tuhan, tidak. Tapi kepada orang-orang yang kita temui dalam keadaan susah. Contohnya malam ini, dengar ya, dengar. Di belakang ada banyak makanan. Saya nggak tahu tadi apa saja karena waktu saya masih kosong. Tapi tempat makanan banyak. Begini ya, yang bisa beli makanan dan yang bisa makan di rumah atau di tempat lain. Dan malam ini saudara bisa dapat makan. Maaf saya tanya dulu, ini bayar nggak acara malam ini? Bayar? Oh bayar, saya salah ngomong kalau bayar. Satu orang bayar berapa? Saya tanya aja Pak. Satu orang bayar berapa? Oke, saya nggak jawab. Oke. Nah oke lah, maaf. Ini saya ambil kalau nggak bayar. Gini cara saya itu. Saya beri contoh dulu supaya nggak ada yang marah ngomong ini. Biasanya sekolah-sekolah, kampus-kampus yang memberi beasiswa itu untuk anak cerdas, pandai atau anak yang on. Yang menjawab. Ayo, untuk anak yang apa? Yang cerdas. Nah ini masalahnya. Biasanya anak-anak atau siswa mahasiswa yang dapat beasiswa berarti anak cerdas bukan? Nah biasanya, saya bilang tidak semua, biasanya anak cerdas itu anaknya orang kaya atau anaknya orang sederhana? Anaknya orang kaya. Kok sederhana bagaimana? Mengapa anak orang kaya pasti dapat beasiswa? Karena dapat fasilitas dari orang tuanya. Untuk les ini, untuk kursus ini, untuk punya itu. Maka itu anak-anak itu bisa pandai. Nah, kepada orang-orang kaya yang anaknya dapat beasiswa, saya ngajari begini. Tetap keluarkan berapa SPP yang harus kau bayar di sekolah anakmu. Ambil sejumlah uang SPP itu dan cari anak miskin yang gak bisa sekolah. Setuju saya ngomong ini saudara? Nah ini cara kita mengembalikan apa yang Tuhan beri gratis kepada kita. Nah maka itu seandainya malam ini gratis, ya gini aja lah, anggap aja gratis misalnya. Maka saudara boleh makan, tapi janji pulang dari tempat ini dan saudara kembali ke kota, begitu melihat tetangga saudara atau siapa saja yang saudara temui mereka lapar. Orang lapar nggak kelihatan dari wajahnya bukan? Kalau orang itu kenyang tapi pura-pura lapar, tempeleng aja, enak saja itu orang. Nah betul nggak? Kalau orang lapar nggak kelihatan dari wajahnya bukan? Lu jatuh tidak? Saya tanya kok. Nah panggil dia, ajak makan. Kalau tidak saudara kasih uang, kamu pergi makan. Kok nggak ada yang ngamen sini orang-orang ini ya? Apa sih? Ya, kalau acara-acara Natal seperti ini, di banyak acara biasanya pakai kotak dikasih. Saya ajari juga, yang bisa beli dan punya makanan, jangan berkata, "Duh puji Tuhan, aku dapat gratis." Awas kamu. Bawa kotakan itu dan cari orang susah, karena saudara bisa beli sendiri. Amin. Harusnya begitu. Ini yang kita pelajari sekarang. Natal itu artinya memberi. Nah saya tadi tuh lihat ibu penjaga meja yang ada kadonya, itu kado untuk apa? Loh, duduk di situ ngerti atau cuma duduk saja? Iya. Oh ya, itu kado untuk apa? Saya tanya. Nah ini yang salah besar. Tidak boleh. Natal itu dapat kado itu Tuhan Yesus. Ayo jujur. Kalau saudara diundang orang pesta ulang tahun, keterlaluan gak tamunya minta kado? Lo cepet jawab. Keterlaluan gak? Itu kurang ajar tuh orang. Yang dapat kado siapa? Nah awas itu dari kita untuk kita. Awas itu. Saya paling gak suka Natal ada kado itu, gak ada ayatnya. Karena dapat kado itu Tuhan Yesus. Tapi karena Yesus sudah di surga, coba baca Matius 25 ayat 40. Lalu kado itu untuk siapa? Ya udah sudah terlanjur. Pokoknya semua dapat kado, kasih ke orang lain. Saya bilang mati gua. Awas bilang begitu. Sudah baca Matius 25 ayat 40 di layar ada enggak? Ada. Silakan Pak dosen cari. Ini loh yang Tuhan minta.
Jadi selalu kita mikir orang lain. Amin. Matius 25 ayat 40. Udah? Siapa? Kita nggak memberi itu untuk Yesus, tidak. Kita nggak bisa kirim orang juga ke surga, enggak. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal, segala satu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya tanya, siapa yang dimaksud yang paling hina itu? Atau pertanyaan yang lain saya ganti. Saudara Yesus yang paling hina itu adanya di dalam kebaktian, di dalam gereja atau di luar? Menjawab, adanya di mana? Di luar. Nah, ini yang dia minta kita kerjakan. Jadi kasih yang kita terima gratis dari Tuhan dan kita dapat, maka kita bagikan gratis pada saudara-saudara Yesus yang paling hina. Itu yang telah kita lakukan untuk dia. Saudara, bukan berarti kita nanti keluar bagi-bagi, tidak. Tapi kita harus lihat kemana. Kita harus tahu itu, supaya kasih itu bisa dinikmati oleh semua orang dalam hidup ini. Amin. Efesus 2:10. Ayo, catat, jawab. Tadi 3 hal sudah jawab belum? Nomor 1 apa tadi pertanyaannya? Ayo, awas lupa. Apa pertanyaan pertama tadi? Apa bentuk? Ayo, coba nggak dengar. Apa bentuk? Berguna buat orang lain. Yang kedua? Apa? Ini ngerti semua atau nggak ngerti semuanya? Apa yang kedua tadi? Iya, suruh bayar berapa? Bayar atau tidak? Yang ketiga? Nah, oke, jawab ya. Lihat ayat. Oh, 2 bukan 3. Pak dosen bagaimana ya? Efesus 2 ayat 10. Kita perhatikan firman ini. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Stop dulu ya, stop. Dalam bahasa, bukan bahasa ilmiah, bahasa produksi, bahasa pabrik, buatan itu apa bahasa Inggrisnya? Made in, betul. Nah, lihat, kalau ditulis karena kita ini buatan surga, berarti kita ini made in mana? Ayo coba jawab, made in mana? Surga. Oke. Kalau saya menyebut made in Japan, buatan Jepang, saudara mikir apa? Ayo cepat. Begitu saudara dengar barang buatan Jepang, saudara mikir apa? Apa itu? Apa mikir apa? Motor. Oke, mobil. Oke, gini. Kalau saudara mendengar made in Germany, buatan Jerman, apa yang muncul di benak saudara? Oh, rupanya sudah nggak ngerti pertanyaan saya. Jadi gini aja lah, made in China, mikir apa? Itu loh. Cina, bukan, murah. Susah bener jawabnya. Loh, betul tidak? Nah, yang saya tanya kualitasnya itu loh. Oke, ulangi. Made in Japan, saudara mikir kualitasnya apa? Bagus. Made in Germany, saudara mikir apa? Mahal. Safety itu. Nah, kalau made in China, awas kamu bilang beli barang made in China minta garansi. Awas kamu. Ngerti ilustrasi ini? Nah, kalau kita ini made in surga, muncul apa di benak kita? Apa? Nggak dengar? Terbaik, apalagi? Sempurna, betul. Made in surga. Apa, Jos? Berharga, luar biasa. Betul. Maaf ya, maaf. Tuhan tidak pernah menjamin kita nggak bisa sakit. Enggak. Karena kita bukan Superman. Karena kebanyakan makan supermie, jadi begitu. Tetapi lihat ini, made in surga tidak boleh begini, sakit-sakitan. Nah itu nggak boleh. Awas. Sakit boleh, tapi sakit-sakitan tidak. Maka itu kalau sampai kita made in surga, hujan pilek,
panas, sakit kepala. Terus sehatnya kapan ini orang? Karena cuma ada 2 musim, hujan dan panas. Ngerti maksudnya? Awas kamu. Nah, yang sering sakit-sakitan itu nggak menjaga hidupnya. Setuju saya ngomong ini? Ayo, yang langganan sakit periksa dirinya. Pasti makanannya yang salah. Alkitab sudah melarang yang ini boleh dimakan, yang itu nggak boleh dimakan. Sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya. Papa, kenapa yang kau larang itu enak semua? Ini masalahnya. Betul tidak? Ini masalahnya. Maka itu orang sakit itu karena mulutnya rakus. Catat itu baik. Setuju? Nah, jadi kalau ada orang sakit minta orang Kristen sakit minta didoakan. Saya akan tanya dulu, makananmu itu apa? Kalau dia nyebut semua dilarang oleh Yahweh Tuhan lewat kitab Musa, saya nggak doakan sembuh. Saya cuma bilang, siapkan peti mati di rumahmu. Habis semua yang Tuhan larang kamu makan, kok minta sembuh? Nggak bisa. Awas yang doa gini, dalam nama Yesus dikuduskan makanan. Nggak bisa. Itu sudah salah, makanan itu kok dikuduskan, enak saja. Awas ya, dengar ini baik-baik. Jadi made in surga itu harus apa? Sempurna. Harus apa tadi? Luar biasa. Apalagi? Terbaik. Pokoknya ngerti sendiri lah. Maka itu tanya, ini made in mana? Jangan bilang made in Pravi. Awas kamu. Oke, jadi ini yang Tuhan mau. Terus dikatakan diciptakan. Semua pabrik itu pasti punya cetakan tidak? Untuk apa cetakan itu? Nah, cetakannya untuk apa? Yang namanya molding bahasa Inggrisnya. Kenapa perlu cetakan? Iya, supaya bisa digandakan ya, supaya jadi barang yang dibuat. Pertanyaannya, kalau saudara dan saya made in surga dan cetakannya itu Kristus Yesus, berarti kita ini modelnya seperti siapa? Seperti siapa? Tuhan Yesus. Betul? Betul? Boleh tanya tetangganya, aku kayak siapa? Coba tanya begitu. Lu ya harus tahu dong. Saya teman-teman ini, aku seperti siapa? Suami tanya istrimu, menurut kamu istriku, aku ini seperti Yesus atau seperti siapa? Jujur itu. Begitu pula istri harus berani ditanya suaminya. Ayo, menurut kamu aku ini siapa? Karena Tuhan Yesus pernah menanyakan itu kepada murid-muridnya. Masih ingat waktu mereka kumpul di Kaisarea Filipi? Menurut orang aku ini siapa? Lalu mereka jawab, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yohanes Baptis dan sebagainya. Tapi akhirnya Yesus bertanya, menurut kamu aku ini siapa? Saudara, itu pertanyaan penting dalam hidup kita. Karena seringkali kita berubah dalam sikap, maka itu perlu ditanya. Suami sering-sering tanya istri, akhir-akhir ini kalau kamu lihat aku itu seperti siapa? Anak-anak juga harus berani ngomong pada papa mama. Pak, ma, akhir-akhir ini kalau papa mama lihat aku ini kayak siapa? Harus bilang kayak Naruto kamu ya. Awas kamu bilang anak-anak itu. Jadi selalu menanyakan aku ini mirip siapa. Itu harus sering ditanyakan. Ngerti ya? Oke, saya stop. Semua barang, dengar baik-baik, ini pertanyaan penting karena banyak orang tidak pernah mikir itu. Saya ingin masing-masing saudara berpikir. Semua barang yang diciptakan, dari yang paling sederhana, tusuk gigi, sampai yang paling mewah, paling mahal, entah apa. Pertanyaan saya, adakah barang-barang yang diproduksi oleh manusia ini berguna untuk dia sendiri? Ngerti nggak pertanyaan ini? Nggak ngerti? Ada yang begini. Oke, saya terangkan. Saudara beli pulpen, sederhana bukan? Kalau dia mau kita pakai, terus dia lompat, dia nggak mau. Karena pulpen itu mau hidup untuk dia sendiri. Mungkin tidak. Tusuk gigi yang sangat nggak ada harganya, tapi itu penting. Begitu kita mau pakai, dia berontak. Ngerti pertanyaannya? Makanya jawab ini. Ada nggak
Apakah barang-barang yang dibuat oleh manusia itu berguna untuk dia sendiri? Kenapa? Ayo, kenapa? Kalau saudara ngerti ini, maka 3 pertanyaan tadi akan ketemu jawabannya. Kenapa? Cepat jawab. Aduh, susah bener. Iya, terima kasih Ibu Ketua apa tadi, PAUD apa? Ibu Ketua apa tadi? Oh, Ibu Esther keren. Bisa baru tahu dari jawabannya Ibu Esther. Ketua apa, Pak Max? GT apa gitu lah, saudara. Pokoknya ketua dengar. Oke, bagus. Ibu Esther jawabnya betul. Sebab semua barang itu diciptakan untuk berguna buat orang banyak. Saya ulangi lagi. Apa jadinya barang-barang yang diproduksi itu nggak berguna buat orang lain, tapi dia hanya berguna buat diri sendiri? Barang itu jadi apa? Ayo cepat jawab, jadi apa? Busuk, rusak, jadi rongsokan. Pernahkah saudara memikirkan ayat ini, bahwa kalau kita ini buatan surga dan cetakannya Kristus Yesus, bahwa Tuhan ciptakan kita itu enggak diciptakan untuk berguna buat diri sendiri saja. Oh enggak, amin. Kalau saudara berguna untuk dirimu sendiri, kau akan busuk. Catat itu baik-baik. Maka itu di akhir tahun ini, jujur, 11 bulan yang aku sudah lewati, aku berguna untuk siapa hidup ini? Ngerti pertanyaan ini? Ini konsep penting. Kekristenan selama ini hanya berguna untuk diri sendiri. Karena banyak pendeta mengajar salah. Berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan, buat mujizat untuk aku Tuhan. Cuma itu. Saya beri contoh ya. Lagu yang digubah oleh anak-anak Tuhan, pujian yang berbentuk misi, itu yang terakhir, itu tahun 99. Yang mengubah Frankie Siombing, berikan ku hati seperti hatimu. Sejak tahun 99 saya mengikuti perkembangan lagu-lagu rohani. Tidak ada lagi lagu untuk misi yang mendorong gereja untuk berani bersaksi. Tidak ada lagi lagu yang menantang gereja untuk pergi menginjil, bersaksi, berkorban. Lagu terakhir itu tahun 99. Jadi sejak tahun 99 akhir sampai 2014 akhir, lagu-lagu rohani yang digubah itu merampok surga semua, saudara. Berkati aku Tuhan, mujizat itu nyata, Yesusku dahsyat, Engkau ajaib. Tidak salah, memang dia hebat. Tapi kalau lagu-lagu itu hanya untuk aku, berkati aku, mujizat itu ada, aku tahu kuasa Tuhan hebat, saudara, itu berdosa. Sebab kita tidak pernah mikir bagaimana Yesus untuk orang lain. Oh enggak, amin. Betul tidak? Karena semuanya untuk aku. Maka itu pertanyaan saya tadi. Kalau kita mau berguna buat orang lain, bentuknya itu apa? Kalau saudara tidak pernah bisa menjawab, maaf, saya tidak menghakimi, tapi saya berkata tegas. Kalau saudara tidak bisa menjawab pertanyaan pertama ini, itu artinya saudara nggak pernah berguna untuk orang lain selama hidup ini. Maka itu saudara bingung jawabnya apa, tidak tahu. Renungkan kebenaran ini. Saudara, maaf kalau saudara tanya saya, maaf ya kalau saudara tanya. Yang terakhir, saya berguna untuk siapa? Hari Jumat malam yang lalu, jadi belum seminggu, ini baru hari Rabu, saya diundang selesai pelayanan di Hotel Four Seasons di daerah Kuningan, Jakarta. Langsung selesai ibadah, saya ke bandara untuk saya pulang Nabiri. Sabtu saya tiba di Nabiri. Sabtu, Minggu, Senin saya tiba di Manokwari. Dan tadi ini saya baru dengan tim baru keluar dari Mumiwari. Nah malam saya mau cari taksi, tapi pihak hotel karena mengundang mereka nggak nenggak, kami sudah siapkan mobil. Wih, taksi yang premium itu saya nggak tahu dibayar berapa. Begitu saya masuk, Roh Kudus gerakan saya untuk ngomong. Sopirnya namanya Dimas. Saudara, saya cerita tentang kehidupan. Saya nggak kenal dia. Apa yang Roh Kudus sampaikan saya ceritakan. Saudara,
Dia menangis dalam taksi itu. Dia bilang, "Pak, Bapak ini seperti sudah kenal saya betul-betul. Apa yang Bapak katakan semua itu betul." Nah, pas saya sudah sampai, dia nangisnya belum selesai. Ternyata saya kenal satu keluarga yang sedang keluar dari bandara. Namanya keluarga Pak Budi. Mereka baru turun dari Solo, ada pemakaman teman ayah mereka. Dia tahu karena orang ini kenal saya suka nginjili supir taksi. Begitu supir taksi itu keluar, saya juga keluar. Masih ada air mata, saya peluk dia, supir taksi. Saya bilang, mulai hari ini anggap saya bapak. Sampai tadi saudara, dia masih kontak saya. Terus dia ngomong, "Pak, kenapa Bapak nggak bisa dihubungi?" Ya bisa dari Momi Waren, nggak ada sinyal di sana. Dari kemarin itu sampai tadi siang. Saya nggak mengajak dia jadi Kristen, tidak. Saya cuma cerita tentang kehidupan. Sebab bicara tentang Yesus itu nggak harus nyebut nama Yesus. Cukup kasihnya dinyatakan, orang pasti tahu. Karena tidak ada buku di dunia ini yang berkata Tuhan itu kasih. Itu cuma Alkitab. Maka itu kalau kita menyatakan kasih, orang pasti akan melihat itu. Maka itu jangan pernah saudara menyimpan Yesus buat diri sendiri. Harus kita bagikan kasih itu. 1 Desember yang lalu saya mengajak seorang muslim yang saya nggak pernah kenal. Saya pertama kali ketemu dia itu tanggal 26 November. Catat ya, 26 November saya pertama kali ketemu dia di Solo. Bagaimana saya bisa kenal dia? Dia kontak saya pertama akhir September. Nggak apa-apa, biarin untuk lihat aja, nggak apa-apa. Dulu kita semua kayak gitu, cuma lupa itu masalahnya. Jadi biar aja anak kecil kok. Betul nggak? Coba semua kita ingat waktu kecil, kita nggak akan ribut dengan anak kecil. Saya nggak pernah terganggu kalau anak-anak lagi main-main, kan itu anak kecil. Oke, saya ulangi lagi. Akhir September ada orang kontak saya, tapi dia pertama nggak mau nyebut namanya. Saya tanya, "Kamu dari mana?" Dia bilang dari Palembang. Terus, "Kamu tahu saya dari mana?" "Dari teman saya di Bali." "Siapa temanmu?" "Ah, Bapak nggak usah tahu." "Ya sudah, nggak boleh tahu kok." Tapi saya kontak. Hanya 3 hari kontak, setelah itu putus. Saya telepon nggak aktif, SMS nggak dibalas, BBM nggak dibalas. Ya sudah, saya pikir dia nggak mau kok. Tapi yang saya heran, Roh Kudus gerakan saya terus hubungi. Gimana hubungi? SMS mental terus, pokoknya terus. Saudara, saya hitung sudah berapa ratus kali saya kontak, saya SMS, saya BBM, nggak masuk. Tiba-tiba, kira-kira pertengahan Oktober, dia muncul. Pertanyaannya gini, sebenarnya Bapak ini siapa? Ayo kalau saudara dapat SMS itu jawabnya apa? Mau jawab ya orang, ya nggak mungkin dia tahu orang. Akhirnya saya telepon. Nah, dia cerita, dia itu dibuang oleh keluarganya, dia itu narkoba berat, saudara. Udah ngabisin uang orang tuanya, dianggap nggak ada, saudara. Oh, saya tahu sekarang ini maksud Tuhan. Saya terus kontak. Satu malam jam 3 pagi handphone saya bunyi. Saya ketiduran, istri saya bangunkan, telepon. Nah, saya bersyukur punya istri yang penuh pengertian. Dia tahu bagaimana cara saya pelayanan. Saya lihat, jam segini anak itu telepon. Kenapa? Jadi Solo jam 1 pagi. Dia sudah pindah ke Solo. Bapak lihat, saya kirim foto di BlackBerry. Oh ya, akhirnya saya keluar kamar. Saya nggak mengganggu istri saya lebih lanjut. Begitu saya lihat fotonya, dia lagi berdarah-darah, saudara. Saya telepon, kenapa? "Pak, ini penyakit saya sering muntah darah, sering keluar darah dari hidung." "Sudah, sekarang kamu di mana?" Saudara tidak pernah boleh tahu alamatnya di mana. Karena dia paranoid karena narkoba. "Nggak usah, Pak. Loh, saya punya teman di Solo, bisa sebut kamu sekarang." "Nggak usah, Pak. Saya cuma tunggu mati saja kok." Bayangkan. Percuma orang tua saya nggak nganggap saya. Ya udah, dia nggak mau ditolong. Saya pun tidak berdoa. Saya nggak ngomong tentang Tuhan, tidak sama sekali. Udah berlanjut kontak, cerita. Tiba-tiba 25 November dia tuh BBM saya begini, "Pak, aku ingin ketemu Bapak. Aku ingin cerita semua penderitaanku." Terus kalimat terakhir bilang, "Aku ingin ikut agama Bapak saja." Berarti dia mau apa? Mau percaya Tuhan Yesus. Karena saya bilang saya pendeta, tapi saya nggak pernah ngomong Tuhan, saya nggak pernah ngajak. 26 hari Rabu saya berangkat ke Solo untuk nemuin dia. Begitu saya tiba,
Saya naik taksi. Kamu di mana sekarang? Jemput di sini. Baru mau nyampe, batal Pak, pindah ke sana. Sudah menuju ke tempat yang kedua. Maaf Pak, rasa nggak aman di sini. Ke tempat ketiga. Supir taksinya marah saudara. Itu siapa itu Pak? Kok diputer-puter begini? Ya saya nggak bisa cerita. Karena supir taksinya mulai marah, saya bilang gini aja dah. Dia tanya saya, Bapak dengan siapa? Jujur ya. Bapak dengan siapa? Ayo bilang. Enggak sendiri, saya supir taksi. Jadi dia ketakutan terus. Oke gini aja dah. Ayo ketemu di rumah makan saja, saya bilang. Akhirnya ketemu di rumah makan. Ngomong sore itu dari sarapan pagi. Timur Solo di jalan Pasar Gede situ. Sudah agak lama cerita, Pak kok saya nggak enak, ayo pindah. Ayo, saya bilang pindah kemana? Saya ikut nih. Dia minta ke Soto Gading di Solo. Makan lagi, makan siang, pengen dari pagi sampai siang. Cerita, setelah saya bilang cukup, iya. Habis itu Bapak nawari kamu 2 hal, milih satu. Masuk rehab atau ikut Bapak ke Nabire. Karena ngeri dengar cerita. Pak saya nggak mau direhab. Saya sudah ditangkap polisi 2 kali masuk rehab. Saya makin gila. Tapi kalau ikut Bapak kok jauh sekali. Ya habis rumah Bapak di Nabire. Saya yakinkan dia. Terus dia tanya, naik apa Pak? Naik pesawat. Aduh Pak jangan, saya jatuh bagaimana? Saya bilang kalau jatuh bareng, saya juga naik dengan kamu nanti kok. Dia tertawa. Akhirnya karena memang tanggal 1 saya harus balik ke Nabire dari Jawa. Saya bilang oke, kalau iya Bapak beli tiket. Langsung ada rebut, saya telepon, dapat tiket. Saya sudah dapat duluan. Maka dari Surabaya pakai Lion. Minggu malam dia tiba di Surabaya, Senin pagi kami berangkat tanggal 1. Langsung Selasa saya kasih kerjaan. Karena dia senang bengkel, otak-atik. Saya punya bengkel di Nabire, saya kasih kerjaan. Dia senang. Nah Selasa malam tanggal 2 Desember itu ada ibadah. Itu pertama kali dia ikut kebaktian. Pulang dari kebaktian, tiba-tiba istri saya baca BBM saya. Itu dibaca itu. Ada apa? Saudara, begitu saya baca, pulang kebaktian Selasa malam. Pak, aku mau ikut Keresten. Saya tulisnya K-E-R-E-S-T-E-N. Gak bisa nulis Kristen, Keresten. Oh ya, bimbing aku ya Pak. Saudara, luar biasa. Nah tadi ini, akhirnya dia tuh minta gitar. Saya belikan dia gitar. Saya tanya untuk apa gitar? Saya mau ngarang lagu buat Bapak. Oh iya. Saudara, tadi dia bilang hampir selesai Pak lagunya. Saya tanya lagu tentang apa? Tentang Papa. Wih, saya begitu terharu. Ibadah pertama ke gereja itu tanggal 7 Desember lalu waktu Natal. Itu pertama kali dia masuk gereja. Yang hari Selasa tanggal 2 itu ibadah keluarga saja. Dengarin cerita ini, saya nggak ngomong agama, nggak ngomong Tuhan. Ternyata kalau kasih itu dinyatakan, orang itu akan terbuka. Maka itu pertanyaannya, kapan terakhir sebagai ciptaan Tuhan kita berguna buat orang lain? Tanyakan pada diri sendiri. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri saja, jangan. Ayo kita hidup bagaimana kita mampu jadi berkat buat orang lain. Ayat yang terakhir, supaya kita ini tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya akan selesaikan dulu ayat ini ya. Maaf. Perhatikan ada 3 hal penting di sini. 1, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Ini nomor 1. Untuk melakukan pekerjaan baik. Saya tanya, tusuk gigi diciptakan untuk apa? Jangan bilang untuk nusuk orang. Awas. Untuk ngambil gangguan di sela-sela gigi. Kalau saudara beli motor, sudah dibayar, bukan kredit tapi lunas. Begitu saudara mau naikin starter, dia lari. Dia nggak mau dinaikin. Kurang ajar nggak motor kayak begini? Kalau saudara punya motor gitu, dia apakan motor ini? Ayo kembalikan aja ke tokonya. Ini kenapa motor nggak mau dipakai? Saudara beli kursi dipakai untuk apa? Duduk. Tapi tiap kali mau duduk, dia minggir. Karena dia nggak mau berguna. Ayo, saudara beli handphone, tiap kali dipencet mau nelpon, terus dia mati sendiri karena dia nggak mau dipakai. Banting aja handphone kayak begitu. Ngerti ilustrasi ini? Hidup saudara, hidup saya diciptakan oleh surga. Itu punya tujuan. Katakan amin. Punya tujuan. Dan tujuannya adalah untuk memperkenalkan dia kepada orang lain. Itu tujuannya.
yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Sebelum apa? Ayo, sebelum apa? Sebelum kita lahir. Oke, saya beri contoh. Di Manokwari ini ada orang yang pernah menemukan sesuatu enggak? Kecuali Abon Gulung. Ngerti maksudnya? Sesuatu lah apa itu? Apa? Ada enggak orang Manokwari yang bisa menciptakan sesuatu? Oke, anggap aja saudara bisa menciptakan sesuatu. Dengarkan. Sebelum barang yang saudara buat jadi, waktu itu barang itu munculnya di mana saudara dulu? Di pikiran, ide. Nah, waktu saudara mikirkan itu di ide saudara, saudara sudah punya persiapan nggak? Ini aku ciptakan untuk apa, itu sudah ada atau belum? Lu coba jawab, sudah ada atau belum? Sudah. Tidak ada pabrik buat apa saja tanpa mikir nanti untuk apa. Loh, kamu buat untuk apa? Nggak tahu, terserah siapa mau pakai silakan. Nggak ada orang buat kayak begitu. Betul? Maka itu kalimat ini penting, yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Sebelum kita jadi manusia, sebelum kita lahir, surga sudah punya desain, sudah punya tujuan kita ini jadi apa dan untuk apa. Amin. Maka itu tanyakan, dan ini akan menjawab pertanyaan ketiga. Apa tadi pertanyaan ketiga? Kalau suatu hari aku mati, orang nulis apa di batu nisan? Orang akan menulis apa di batu nisan saudara? Kalau saudara tahu Tuhan ciptakan aku untuk apa? Ini yang Tuhan mau cari dalam hidup kita. Jadi sebelum kita lahir, dia sudah tetapkan. Yang ketiga, Ia mau. Siapa Ia di sini? Siapa Ia di sini? Yang menciptakan kita. Ia mau supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Nah, saya tanya, nyanya di sini itu apa? Nyanya bukan Tuhan. Apa? Manusia, bukan. Salah. Rencananya, tujuannya. Mungkin gak ada pabrik handphone, ciptakan handphone, tapi untuk ganjal pintu. Lu ada tidak? Ya gak ada. Jadi sebelum saya lahir, sebelum saya lahir, pencipta kita sudah punya desain, punya tujuan kita ini untuk apa. Kemarin waktu Natal di Momi Waren, Bupati Manokwari Selatan memberikan sebuah kalimat yang sangat mengagetkan. Nah, maaf ya saya coba ngomong ini, bahwa SMA Kristen Shalom Terpadu di Momi Waren itu SMA pertama di seluruh Indonesia, bukan cuma di Papua Barat atau Papua, yang didirikan di sebuah, bukan desa. Apa di bawahnya desa itu ya? Kampung. Karena aturan yang dibuat oleh pemerintah, SMA itu minimal di kota kecamatan. Kenapa? Karena beberapa kepala desa, saya masih ingat waktu itu kami Yayasan Pesat terima surat yang tanda tangan 21 orang. Kepala-kepala kampung, ada kepala suku, ada tokoh masyarakat, ada pendeta, minta supaya Pesat buka sekolah di Momi Waren. Dalam surat itu ditulis begini, sebab sejak ada suku So, suku itu suku So di sana salah satu suku dari Pegunungan Alfa. Ini yang buat saya mengambil keputusan bersama tim di Kota Manokwari waktu itu untuk buat sekolah di sana. Karena begini, sejak adanya suku So sampai tahun itu tahun 98, belum ada satupun orang So yang jadi sarjana. Oh ya, mereka minta ada sekolah di situ. Maka itu kemarin Pak Bupati Manokwari Selatan mengatakan hal yang luar biasa. Setelah itu baru ada SMA negeri setelah jadi kabupaten. Saudara, orang akan nulis apa di batu nisan saudara nanti kalau suatu hari saudara menikah? Ngerti pertanyaan ini? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dalam rencananya sejak semula. Kita didesain untuk apa? Ayat terakhir, Filipi 2:21. Kiranya tahun 2015 semua kita yang di Manokwari, yang hari ini mendengar kebenaran ini, kita betul-betul jadi
orang yang berkenan kepada Tuhan dan disukai oleh orang lain. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ayat ini pendek, tapi ini teguran buat kita. Menjadi percaya Yesus dan menjadi Kristen, tapi hidup untuk kepentingan sendiri, itu kejahatan. Menjadi pengikut Yesus, kita harus hidup untuk melakukan kepentingan Kristus Yesus. Kok enggak amin? Lakukan itu untuk apa saja. Untuk apa saja. Itu sebabnya tiap kali saudara mau apa saja, termasuk sekedar mau SMS, mau ke Hadi, supermarket besar, mau ke mana saja, dengar, selalu tanyakan 2 kata ini. Ini untuk apa dan untuk siapa? Saudara beli sepatu, saudara mau beli baju, saudara mau beli handphone, beli arloji, beli berbuat apa saja. Apa pertanyaannya lebih dulu? Untuk apa dan untuk siapa? Dari situ kita akan melakukan kebenaran ini. Bahwa kita buat apa saja harus untuk kepentingan Kristus Yesus. Siap untuk melakukan itu? Kalau itu kita lakukan, saudara, sungguh kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ini sungguh luar biasa. Maka itu ayo kita buat. Yang tahun ini sudah melakukan apa saja, lanjut. Pak Tos, pelayanan di mana? Halmahera mana itu yang terakhir itu? Obi. Ada yang pernah tahu daerah itu? Kok dari sini harus ke Ternate dulu? Oh, dari sana. Dari Ternate kemana? Naik apa itu? Dari sana, dari Ternate naik apa dulu? Ke kampung itu? Naik kapal, berapa hari? 2 hari. Terus dari situ naik kapal lagi? Oh, kapal situ terus itu. Waktu mereka cerita itu luar biasa. Mendengar perjalanan yang begitu rumit. Saudara ingat, satu hari saudara, saya cerita ini bagian terakhir. Satu hari, salah satu anak kami menikah. Nah, ternyata IO-nya, event organizer-nya, orangnya ramah. Waktu memimpin acara itu luar biasa. Nah, dia tahu saya dari Papua. Waktu makan, dia bilang begini, oh Bapak di Papua, adik saya juga misionaris Pak. Di mana? Aku nggak tahu Pak. Pokoknya terakhir dia itu telepon ibu saya, misionaris, saya dengar misionaris pakai kata itu di Anggi. Oh, saya tahu kamu Anggi. Nah, dia bilang gini, Bu, setelah ini saya nggak bisa dihubungi karena kami akan jalan selama 2 bulan ke kampung-kampung. Oh iya, saya tanya gini, dari lembaga misi apa? Saya syok dengarnya. Dari Lembaga Dakwah Indonesia. Saya nggak bisa ngomong. Kok pakai kata misionaris? Ternyata dia orang Padang, adiknya dari satu pesantren. Rombongan anak-anak muda yang umurnya 20 tahunan jalan kaki masuk ke pelosok-pelosok di daerah Manokwari. Saya tanya, sudah berapa lama? Kalau adik saya baru pertama kali, tapi tim itu Pak sudah banyak. Di banyak daerah Papua itu dia nyebut nama ini, di daerah Merauke, di daerah Kepala Burung di Sorong daerah ini. Bayangkan. Inilah kesalahan gereja, katakan amin, yang hanya hidup untuk diri sendiri saja. Akhirnya orang lain yang masuk. Menyedihkan. Anak-anak muda Kristen cita-citanya Indonesian Idol, masuk TV saja. Awas kamu. Betul nggak kira-kira ngomong ini? Bertobat. Maka itu ayo kita pikir, masih banyak di Papua ini daerah-daerah terpencil. Kita harus mikir. Saya perlu berbagi. Jadi tahu 3 jawaban tadi, jawab sendiri. Tuhan akan menilai hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku kebenaran ini. Saya memberi dulu beberapa pertanyaan kepada adik-adik. Dengar ya, kepada saudara-saudara, ibu bapak semuanya.
Saya berikan 3 pertanyaan lebih dulu. Nomor 1, ya, perhatikan pertanyaannya ini. Hidup ini disebut berguna kalau berbentuk apa? Nomor 1 itu ya. Saya ulangi, hidup ini berguna kalau bentuknya seperti apa atau membuat apa. Nomor 2, kalau kita menanyakan apa yang Tuhan beri kepada kita, itu harus kita bayar. Contoh nafas, ya, nafas saja. Nanti yang lain kita bicarakan. Kira-kira kita sanggup bayar atau tidak? Saya ulangi pertanyaan yang pertama. Kalau kita ingin hidup kita itu berguna, maka bentuknya seperti apa atau harus bagaimana? Nomor 2, kalau pemberian Tuhan itu salah satunya adalah nafas, harus kita bayar. Kita ini mampu atau tidak? Pertanyaan nomor 3, mungkin ada yang berpikir, wah, ini pendeta ini kok enak aja ngomong begitu. Maaf ya, tapi saya harus sampaikan ini. Suatu hari nanti, adik-adik yang masih muda pun jangan tersinggung kalau saya tanyakan hal ini, ya, atau saya tanya dulu sebelum yang ketiga ini. Semua kita suatu hari nanti pasti mati atau tidak? Tidak marah toh kalau saya tanya itu? Nah, pertanyaan ketiga begini. Suatu hari nanti kalau kita meninggal, pernahkah saudara berpikir, kalau saya sudah memikirkan itu lama, pernahkah saudara berpikir kira-kira orang akan menulis apa di batu nisan kita? Pikirkan itu. Nah, lebih-lebih yang usianya sudah kepala 7, kepala 8 harus mikir itu. Maaf saya ngomong. Yang masih kepala 1, kepala 2 saja harus mikir juga. Karena kita tidak tahu hari itu kapan tiba. Betul? Maka itu pertanyaan yang ketiga. Apa yang kira-kira orang akan tulis di batu nisan kita nanti kalau kita meninggal? Nah, pikirkan jawaban dari 3 pertanyaan ini. Saya ulangi lagi. Nomor 1, kalau kita harus hidup ini berguna, kira-kira bentuknya seperti apa? Ya, ingat. Nomor 2, kalau semua pemberian Tuhan, diantaranya nafas hidup kita itu harus bayar. Mampu tidak? Nomor 3, kalau suatu hari tiba waktunya, kira-kira Tuhan, kira-kira kita akan menulis apa di batu? Orang akan menulis apa di batu nisan kita? Suatu hari ada anekdot, ada gurauan di smartphone. Ya, di suatu Jumat ada oma umurnya 130 tahun. Gembalanya sangat kagum. Kenapa ini oma bisa panjang umur? Ditanya oleh Pak Pendeta, oma, kenapa oma bisa punya umur sepanjang itu? Apa? Tanya lagi, kenapa oma bisa punya umur sepanjang itu? Rupanya ada cucunya ikut. Dia bilang, Pak Pendeta, oma kurang dengar. Coba kuat sedikit. Oma, kenapa oma bisa punya umur sepanjang itu? Apa? Yang keempat, Pak Pendeta teriak kencang sekali. Oma, kenapa oma bisa punya umur sepanjang? Oh, justru itu gara-gara oma pongo, tuli. Jadi sudah berapa kali Tuhan panggil tidak dengar. Maka itu berbahagialah orang tuli. Oke, jadi kira-kira akan cara jawab apa dari 3 pertanyaan ini tadi? Masih ingat yang pertama apa? Ayo, yang pertama apa? Hei, masa lupa, ini bagaimana ini? Belum 5 menit ngomong. Apa pertanyaan pertama? Apa arti hidup yang berguna? Nomor 2, apa yang Tuhan beri kalau kita bayar, sanggup atau tidak? Yang ketiga, apa yang akan orang tulis di batu nisan kita kalau kita meninggal? Ada nggak yang bangga? Mudah-mudahan kalau saya meninggal nanti ada orang menulis begini, di sini dibaringkan maling terkenal itu. Ada nggak yang mau ditulis seperti itu?
Ada tidak? Kalau ada second worst pertama untuk orang itu, tidak ada. Nah, akhir tahun ya, setiap akhir tahun bagi semua pengusaha itu pasti ada 3 hal yang dilakukan. Ya, yang paling umum ada lebih. 1, pengusaha itu akan menghitung tahun ini untung berapa atau rugi berapa. Nomor 2, para pengusaha itu akan meneliti 11 bulan yang sudah dilewati, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Di bulan keberapa perusahaan itu untung besar, dan pasti akan dicari sebabnya. Kenapa di bulan A misalnya perusahaan bisa begitu untung besar. Juga kalau pengusaha itu menemukan di bulan apa lagi ternyata perusahaan itu rugi, itu pun akan dicari kenapa rugi, kira-kira ya atau tidak. Yang ketiga, pasti pengusaha itu akan mikir tahun depan bagaimana memperbesar usaha ini. Betul tidak? Termasuk anak-anak sekolah. Kalau kalian adik-adik, anak-anak nilaimu